Soal nomor 6, perhatikan gambar berikut. Berdasarkan gambar di atas, luas daerah yang diarsir adalah titik-titik satuan luas. Baik, untuk menjawab soal ini, kita dapat menggunakan ide dengan cara mengurangkan luas persegi panjang ABCD, ya. Kita kurangi dengan luas segitiga. Kita anggap segitiga besar ini adalah segitiga 1 dan segitiga 2. Baik, pertama kita akan cari dulu luas dari persegi panjang ABCD. Maka luasnya adalah panjang kali lebar, di mana panjangnya adalah BC. Kemudian kita kali dengan lebarnya CD. Maka kita peroleh BC panjangnya adalah 12. Kemudian dikalikan CD panjangnya adalah 6. 12 kali 6 sama dengan 72. Selanjutnya, sekarang kita akan mencari luas segitiga 1 dan luas segitiga 2. Namun di sini kita lihat tinggi dari segitiganya belum diketahui. Maka kita dapat mencari tingginya dengan cara menggunakan perbandingan kesebangunan. Baik, di sini kita bisa simbolkan X untuk tinggi segitiga besar, kemudian Y untuk tinggi segitiga kecil. Dengan menggunakan perbandingan, tapi sebelumnya di sini kita lihat panjang FE belum ada, sementara panjang BC adalah 12, AF 3, ED 3, maka tentunya panjang dari FE 12 dikurangi 6 adalah 6. Sekarang kita gunakan perbandingan kesebangunan, maka X banding Y tentunya sama dengan alas segitiga besar adalah BC 12 berbanding dengan alas segitiga kecil adalah 6, atau kita peroleh perbandingan 2 banding 1. Sekarang kita akan cari masing-masing. Maka untuk segitiga besar, maka X-nya adalah sama dengan X-nya mendapat perbandingannya adalah 2, maka 2 per 2 tambah 1 dikali dengan tinggi dari keseluruhan C sampai D adalah 6, atau tinggi dari atau panjang CD kita hitung 2 per 3 kali 6, maka kita peroleh sama dengan 4. Kemudian Y, untuk yang Y perbandingannya adalah 1, maka 1 per 2 tambah 1 kali CD sama dengan 1 per 3 dikali 6 sama dengan 2. Sekarang kita akan cari luas masing-masing segitiga besar atau segitiga pertama dan yang kedua, segitiga yang kedua atau segitiga kecil. Maka luas segitiga yang pertama sama dengan setengah kali alas kali tinggi, atau BC dikalikan dengan X. Maka setengah dikalikan BC sendiri panjangnya adalah 12, kemudian X panjangnya adalah 4, sehingga kita kalikan, maka kita peroleh setengah kali 12 dikalikan 4 sama dengan 24. Kemudian yang kedua, luas segitiga kecil atau luas segitiga 2, berarti setengah dikalikan alasnya adalah FE, kemudian dikali tingginya adalah Y, maka kita peroleh setengah dikalikan 6, kemudian dikalikan tingginya adalah 2, maka kita peroleh sama dengan 6. Kita jumlahkan kedua-duanya, maka kita peroleh sama dengan 30. Maka luas daerah yang diarsir sama dengan luas persegi panjang, kita kurangi luas segitiga pertama ditambah luas segitiga kedua, sama dengan 72 dikurangi luas segitiga 1 ditambah luas segitiga 2, kita sudah jumlahkan hasilnya adalah 30. Maka 72 dikurangi 30 kita peroleh sama dengan
42 satuan luas. Jadi luas daerah yang diarsir adalah 42, sehingga jawabannya adalah C. Soal nomor 7, apabila P dan Q adalah dua bilangan prima yang berbeda, berikut ini pernyataan yang bernilai benar kecuali titik-titik. Baik, di sini seperti yang kita ketahui, untuk mencari FPB dan KPK dari faktorisasi prima tentunya adalah baik, sudah kita tulis. Ini konsep yang perlu kita ingat. Jadi setiap kita mencari FPB dan KPK dari dua buah bilangan setelah difaktorisasi prima, maka kalau FPB tentunya kita perhatikan bilangan prima yang sama saja, dan pangkat yang kita ambil tentunya pangkat yang lebih kecil. Kemudian kalau KPK, kita tidak perlu melihat bilangan faktorisasi prima yang sama, tapi kita ambil langsung semua bilangan primanya, kemudian kita kalikan semua, dan jika ada bilangan prima yang sama, tentunya kita ambil pangkat yang lebih besar. Baik, kita lihat di sini yang opsi A, FPB dari PQ adalah 1, karena P dan Q adalah bilangan prima dan berbeda. Tentunya ini tidak ada yang bisa kita ambil, dan jika tidak ada yang sama, hasilnya adalah 1. Maka jawaban yang A, FPB dari PQ adalah 1, betul ya. Oke, jadi jika tidak ada yang sama, jika tidak sama, maka FPB-nya hasilnya adalah 1. Nah, kemudian yang B, ini juga P dan Q-nya adalah dua bilangan prima berbeda, tentunya tidak ada yang sama juga, maka FPB dari P kuadrat dan Q kuadrat juga 1. Kemudian C. Nah, kita lihat di sini C dan E ini sama ya, sama bilangannya. Tentunya salah satu pernyataan kalau kita uji betul, maka nanti pernyataan yang lain bernilai salah. Sekarang kita lihat di sini KPK dari P kuadrat dan Q kuadrat. Kita lihat di sini P dan Q adalah dua bilangan prima berbeda berdasarkan konsep dari mencari KPK yang sudah kita tulis, bahwa kita tidak perlu melihat bilangan primanya apakah sama atau tidak sama, tinggal kita kalikan langsung bilangan prima tersebut. Nah, tentunya nanti kita ambil pangkat yang lebih besar. Maka jawaban dari KPK P kuadrat dan Q kuadrat adalah P-nya kita ambil dengan pangkatnya, karena tidak ada pembandingnya, tentunya pangkat 2 ini lebih besar, maka P kuadrat dikali Q kuadrat. Maka jawabannya adalah P kuadrat Q kuadrat. Maka jawaban yang C betul. Maka karena jawaban C betul, pembandingnya yang E akan pasti bernilai salah, sehingga jawabannya, pernyataan yang tidak bernilai benar adalah opsi E. Atau kita juga bisa menggunakan alternatif contoh penyangkal ya. Kita bisa gantikan P-nya dengan bilangan prima tertentu. Kita misalkan 2 mungkin. Kemudian Q-nya kita ambil bilangan prima yang lebih sederhana juga, yaitu 3. Kemudian ini bisa kita uji ke opsi pilihan jawaban. Maka nanti juga akan ditemukan jawabannya adalah E. Soal ke-8, diketahui suatu pernyataan sebagai berikut. Di sini ada dua premis. Premis pertama, jika malam ini hujan, maka Andi memesan makanan secara online. Baik, di sini kita misalkan pernyataan pertama, malam ini hujan, pernyataan P. Kemudian maka Andi memesan makanan secara online. Andi memesan makanan secara online, kita misalkan sebagai Q. Kemudian premis kedua, jika Andi memesan makanan secara online, ini juga sama. Ini adalah pernyataan Q tadi. Kemudian maka Andi tidak jadi pergi. Maka di sini
Kalau kita misalkan Andi jadi pergi adalah pernyataan baru R, maka Andi tidak jadi pergi kita misalkan sebagai ingkaran R. Baik, jadi sini maka pernyataan premis-premisnya akan menjadi jika malam ini hujan maka Andi memesan makanan secara online, yaitu P maka Q, pernyataan implikasi. Kemudian premis kedua juga sama, yaitu Q maka ingkaran R. Maka di sini kita akan dapatkan kesimpulan berdasarkan silogisme. Q-nya bisa kita reduksi, maka kita peroleh P maka ingkaran R. Nah, di sini apabila kesimpulan yang kita inginkan yaitu malam ini tidak hujan. Oke, malam ini tidak hujan. Karena tadi malam ini hujan adalah P, maka kita inginkan kesimpulannya harus ingkaran P. Maka pernyataan yang harus kita tambahkan adalah titik-titik. Oke, di sini kita bisa rubah dulu. P maka ingkaran R ini kita ubah berdasarkan kontraposisi. Maka kita akan ubah menjadi ingkaran dari ingkaran R maka ingkaran P, atau R maka ingkaran P. Nah, kita sudah dapatkan di sini ada ingkaran P-nya. Maka untuk mereduksi ini kita butuhkan pernyataan R berdasarkan modus ponen, maka R ini bisa kita akan reduksi. Maka yang harus kita tambahkan adalah pernyataan R, maka kita peroleh berdasarkan modus ponen kita akan dapatkan kesimpulan yang kita inginkan, yaitu ingkaran P atau malam ini tidak hujan. Jadi yang perlu kita tambahkan adalah R. R sendiri tadi adalah Andi jadi pergi. Karena ingkaran R-nya adalah Andi tidak jadi pergi, maka R-nya adalah Andi jadi pergi. Maka jawaban yang tepat adalah E. Soal nomor 9. Diketahui suatu garis dengan persamaan 3x min y sama dengan 2. Jika garis tersebut dicerminkan terhadap garis y sama dengan x, kemudian dirotasi dengan pusat 0,0 sebesar 90 derajat, maka persamaan garis bayangannya adalah titik-titik. Baik, ini adalah soal geometri transformasi. Pertama, kita lihat di sini transformasi yang pertama itu adalah pencerminan terhadap garis y sama dengan x atau refleksi terhadap garis y sama dengan x. Maka matriks yang bersesuaian adalah 0, 1, 1, 0. Kemudian yang kedua yaitu rotasi dengan pusat 0,0 sejauh 90 derajat. Maka matriks yang bersesuaian adalah 0, min 1, 1, 0. Maka persamaan bayangannya adalah x aksen, y aksen sama dengan, yaitu transformasi pertama atau T1 komposisi transformasi kedua. Tapi dalam pengerjaannya maka kita balik, kita kalikan T2 dulu baru T1. Maka T2, matriks T2 dikalikan matriks T1, kemudian kita kalikan dengan X, Y. Kita jabarkan. T2 sendiri matriksnya adalah 0, min 1, 1, 0. Kemudian T1 adalah 0, 1, 1, 0 kali XY. Kita kalikan menggunakan proses atau teknik perkalian matriks baris kali kolom, maka kita peroleh min 1, kemudian 0, kemudian 0, dan terakhir baris dan kolom terakhir adalah 1, kemudian X, Y. Kita kalikan kembali, maka kita peroleh
min 1 kali X adalah min X tambah 0 kali Y adalah 0, maka min X. Kemudian yang kedua 0 kali X adalah 0, kemudian 1 kali Y adalah Y. Maka dari sini kita peroleh persamaan X aksennya adalah min X, maka X nya sendiri adalah min X aksen. Yang kedua, Y aksennya sama dengan Y, maka tentunya Y sendiri adalah sama dengan Y aksen. Selanjutnya ini semua kita substitusi ke persamaan garis awal, yaitu 3X min Y sama dengan 2. Maka kita peroleh 3 dikali X nya sendiri adalah min X aksen, kemudian dikurangi Y sendiri adalah Y aksen, sama dengan 2. Kita jabarkan, kita peroleh min 3X aksen min Y aksen sama dengan 2. Kita kali negatif, maka kita peroleh 3X aksen plus Y aksen sama dengan negatif 2. Sehingga dari sini kita peroleh bayangannya adalah 3X plus Y sama dengan min 2. Maka jawaban untuk soal nomor 9 adalah B. Soal nomor 10. Nilai dari tan 52 derajat 30 menit min tan 7 derajat 30 menit adalah titik-titik. Oke, sebelumnya kita konversi dulu ukuran menitnya ke dalam derajat. Seperti yang kita ketahui bahwa 1 derajat itu sama dengan 60 menit, atau dengan kata lain bahwa 1 menit itu sama dengan 1/60 derajat. Nah, sekarang kita lihat di sini kalau 30 menit tentunya sama dengan 30/60 derajat, atau sama dengan 0,5 derajat. Maka soal ini bisa kita ubah. 52 derajat 30 menit akan menjadi 52. 30 menit sendiri adalah 0,5, maka menjadi 52,5 derajat. Tentunya ini tan. Maaf. Kemudian tan 7 derajat 30 menit itu sama dengan tan 7,5 derajat. Sekarang kita jabarkan. Tan sendiri adalah sin per cos, maka kita akan dapatkan sin 52,5 derajat per cos 52,5 derajat dikurangi sin 7,5 derajat per cos 7,5 derajat. Kemudian kita jabarkan, maka kita peroleh sin 52,5 derajat. Di sini kita samakan penyebutnya, tinggal kita kali silang ya. Sin 52,5 derajat kita kali dengan cos 7,5. Kemudian dikurangi sin 7,5 kita kalikan dengan cos 52,5. Maka atau kita bisa tulis cos 52,5 derajat kali sin 7,5 derajat per, kemudian penyebutnya bisa kita kali cos 52,5 derajat kali cos 7,5 derajat. Seperti yang kita ketahui bahwa rumus untuk jumlah atau hasil kali trigonometri itu kalau kita punya sin X min Y ini sama dengan sin X cos Y min cos X sin Y, atau ini berlaku bolak-balik, sin X cos Y min cos X sin Y itu sama dengan sin X min Y, sehingga penyebut
maaf, pembilang yang di atas bisa berubah bentuknya menjadi sin 52,5 derajat dikurangi 7,5 derajat. Kemudian untuk yang di bawah kita punya rumus cos X cos Y itu sama saja dengan setengah dikali cos X tambah Y plus cos X min Y. Baik, kita akan jabarkan bentuk yang di bawahnya atau penyebutnya menjadi setengah dalam kurung cos 52,5 ditambah 7,5 kemudian plus cos 52,5 dikurangi 7,5. Kita kurung. Kemudian kita jabarkan kembali. Pembilang menghasilkan sin 52,5 dikurangi 7,5, kita peroleh 45 derajat per, oke, setengahnya bisa kita balik menjadi 2/1 ya, atau 2 sin 45 derajat. Kemudian cos 52,5 tambah 7,5 ini menghasilkan cos 60 derajat ditambah cos 52,5 dikurangi 7,5 adalah cos 45 derajat. Baik, kita lanjutkan di sebelah kanan. Maka 2 sin 45 derajat itu nilainya adalah 2 kali setengah akar 2. Kemudian dibagi cos 60 nilainya adalah setengah. Kemudian ditambah cos 45 derajat nilainya adalah setengah akar 2. Ini semua bisa kita sederhanakan karena semuanya memiliki setengah. Ini bisa kita bagi setengah. Maka kita peroleh 2 akar 2 per 1 plus akar 2. Karena tidak ada jawaban yang memenuhi seperti ini, maka ini bisa kita rasionalkan. Kita kali dengan sekawan penyebutnya itu 1 min akar 2 per 1 min akar 2. Kita peroleh 2 akar 2 terus 2 akar 2 dikali min akar 2, kita peroleh min 4 dibagi 1 min 2. Maka diperoleh 2 akar 2 min 4 dibagi min 1. Maka min 2 akar 2 dibagi min 1 adalah min 2 akar 2. Min 4 dibagi min 1 adalah positif 4. Atau kita balik, maka kita peroleh 4 dikurangi 2 akar 2. Maka kita peroleh jawaban untuk soal nomor 10 adalah C. 4 dikurangi 2 akar 2.